Halo kan, apa kabar, dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Di video kali ini saya akan mereview 5 tema iOS untuk Xiaomi MIUI 11. Dari kelima tema ini ada beberapa tema yang tembus hingga ke aplikasi WhatsApp, namun ada juga yang hanya tembus di aplikasi sistem. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai supaya kalian tahu tema mana yang tembus hingga ke aplikasi WhatsApp dan tema mana yang hanya tembus di aplikasi sistem. Namun yang pasti kelima tema ini adalah tema-tema pilihan terbaik untuk saat ini. Dan untuk rekomendasi tema pertama, judulnya iOS 13 X Sky. Tema ini berukuran 18,1 MB dan didesainer oleh Sky David. Dan tema ini bisa kalian download dengan menggunakan region India. Dan oke, langsung kita lihat untuk bagian home screen-nya. Oke, untuk bagian home screen-nya di sini menggunakan wallpaper yang cukup menarik, sementara untuk widget jam, hari, dan juga kalender persis berada di bagian tengah sini. Oke, untuk ikon baterai dan bar sinyal, tema ini ada perubahan, sementara untuk ikon pack-nya semuanya berubah. Quick Action dan juga notifikasi bar pun ada perubahan dan akan menjadi seperti ini. Dan oke, kita lihat untuk bagian teleponnya. Untuk bagian telepon, tema ini ada perubahan dan dia menggunakan style iOS, begitu juga untuk bagian kontaknya. Dan oke, kita lihat untuk bagian setting atau setelan sistemnya, dia akan menjadi seperti ini. Dan tema ini juga merubah di bagian pengaturan volume, pesan sistem, dan oke, untuk recent up-nya sendiri, tema ini dia akan menjadi seperti ini. Dan di bagian untuk tombol cleaner-nya dia hanya ada tulisan cleaner all. Dan oke, kita lihat untuk pengaturan, maksud saya kita lihat untuk di pesan WhatsApp-nya. Dan oke, untuk pesan WhatsApp, sayangnya tema ini belum tembus hingga ke pesan WhatsApp. Sementara untuk lock screen-nya dia menggunakan wallpaper yang berbeda dengan home screen-nya. Dan untuk widget jam, hari berada di bagian atas ini, sementara untuk swipe ke bawah di sini ada control center. Sementara untuk pengaturan musik atau shortcut musik, kalian bisa mengetatnya di bagian tengah sebanyak 2 kali. Dan oke, di bawah sini ada shortcut untuk center dan kamera, sementara swipe ke bagian kanan di sini ada beberapa shortcut dan juga widget yang bisa kalian gunakan. Dan untuk rekomendasi tema berikutnya, judulnya iOS XL. Tema ini berukuran 18,9 MB dan didesainer oleh Mas Gusai Dava. Dan oke, langsung kita lihat untuk bagian home screen-nya terlebih dahulu. Oke, untuk bagian home screen-nya di sini menggunakan wallpaper gradasi, sementara untuk widget jam, hari, dan juga kalender berada di bagian tengah. Dan untuk ikon baterai dan bar sinyal di sini nggak ada perubahan, dan ini adalah stok iOS untuk ikon baterai dan bar sinyalnya. Oke, untuk icon pack-nya semuanya berubah, dan untuk tema ini untuk ukuran icon pack-nya dia agak sedikit membesar. Oke, quick action dan juga notifikasi bar dia akan menjadi seperti ini, sementara untuk bagian pengaturan dia ada perubahan dan akan menjadi seperti ini. Dan oke, kita lihat untuk bagian teleponnya. Oke kan, untuk bagian telepon, tema ini ada perubahan di bagian telepon, begitu juga untuk bagian kontaknya. Sementara untuk pesan WhatsApp, tema ini tembus hingga ke pesan WhatsApp. Dan oke, kita lihat untuk pengaturan volumenya. Oke, untuk bagian pengaturan volume, tema ini masih menggunakan stok pengaturan volume yang standar. Untuk recent up-nya sendiri dia akan menjadi seperti ini. Dan oke, untuk bagian tombol cleaner-nya dia masih menggunakan tombol cleaner yang standar. Dan oke, kita lihat untuk bagian lock screen-nya. Untuk bagian lock screen, tema ini masih menggunakan wallpaper yang sama, gradasi, cuma ada sedikit perbedaan di bagian gambarnya. Dan oke, untuk swipe ke bawah di sini ada control center, sementara untuk tap 2 kali seperti biasa kita akan disuguhkan untuk shortcut musik. Dan oke, begitu pula untuk geser ke bagian kanan. Oh, maaf, untuk bagian geser ke bagian kanan di sini untuk tema ini tidak tersedia. Dan oke kan, untuk rekomendasi tema berikutnya, judulnya iOS 13 Dual Pro. Tema ini berukuran 29,2 MB dan didesain oleh Furuk 87i. Dan oke, tema ini sepertinya didesain oleh orang Vietnam. Dan oke, langsung kita lihat untuk bagian home screen-nya. Oke, ini adalah bagian home screen-nya, di mana tema ini menggunakan wallpaper iPhone X, sementara untuk icon pack-nya semuanya berubah. Dan untuk widget jam, hari, dan juga kalender dia agak berbeda. Oke, untuk widget jamnya berada di bagian kanan atas, sementara untuk widget status perakhiran cuaca dia berada di bagian kiri. Oke, di bagian bawah sini ada dots bar ala iPhone, sementara untuk quick action dan juga notifikasi bar dia akan menjadi seperti ini.
Dan oke, kita lihat untuk bagian pengaturan setelan. Tema ini juga merubah di bagian telepon, kontak, pesan sistem, dan oke, kita lihat untuk pesan WhatsApp. Ya kan, sayangnya untuk bagian WhatsApp tema ini belum tembus hingga ke pesan WhatsApp. Sementara untuk pengaturan volume sendiri dia masih menggunakan pengaturan volume yang standar. Oke, kita lihat untuk bagian recent up-nya. Oke kan, ini adalah bagian dari recent up-nya. Oke, kita lihat untuk lock screen-nya. Oke, untuk lock screen-nya di sini menggunakan wallpaper yang berbeda, sementara untuk widget jam, hari, dan juga kalender berada persis di bagian tengah atas. Sementara untuk swipe ke bawah di sini ada control center. Tap 2 kali kita akan dibawa ke shortcut musik, dan di bagian bawah sini ada shortcut untuk center dan juga kamera. Dan oke, geser ke bagian kanan, di sini ada beberapa widget ala iPhone. Masih menggunakan region India. Ini adalah rekomendasi tema iOS yang keempat. Judulnya iOS 13 Vignette, dan tema ini didesain oleh Yudi Prasetyo 17 dan berukuran 60,8 MB. Dan oke, langsung kita lihat untuk bagian home screen-nya terlebih dahulu. Oke, sebentar lagi loading. Oke, untuk bagian home screen-nya di sini menggunakan wallpaper yang sangat keren. Sementara untuk icon pack-nya semuanya berubah. Namun sayangnya tema ini tidak menyertakan docksbar ala iPhone. Dan oke, untuk widget jam, hari, dan juga kalender masih berada di bagian tengah sini. Sementara untuk quick action dan juga notifikasi barnya sendiri, dia akan menjadi seperti ini. Dan oke, kita lihat untuk bagian teleponnya. Bagian kontak. Oke, tema ini juga merubah di bagian pesan sistem. Dan oke kan, kita lihat untuk pengaturan volumenya. Oke, untuk pengaturan volume tema ini ada perubahan di bagian pengaturan volume. Sementara untuk recent up-nya sendiri dia akan menjadi seperti ini. Oke, untuk tombol cleaner-nya di sini hanya menyertakan seperti navigasi bar ala iPhone X. Dan oke, kita lihat untuk bagian lock screen-nya. Oke kan, untuk lock screen-nya tema ini masih menggunakan wallpaper yang sama. Sementara untuk penempatan widget jam, hari, dan juga kalender juga perakiraan cuaca masih berada di bagian tengah. Dan oke, tap 2 kali di sini ada shortcut untuk pengaturan musik, pemutar musik. Sementara untuk swipe ke bawah di sini ada control center. Dan oke, untuk geser ke kanan di sini ada beberapa widget atau shortcut aplikasi yang bisa kalian gunakan. Dan oke kan, ini adalah rekomendasi tema terakhir. Judulnya MIUI 13.5 V11. Tema ini berukuran 46,4 MB dan didesainer oleh Ido. Dan oke, ini adalah bagian dari home screen-nya. Untuk icon pack-nya semuanya berubah. Namun sayangnya untuk bagian widget jam untuk tema ini agak sedikit kepotong. Namun setelah pemakaian pada lama dia akan beradaptasi dengan layar yang kita gunakan. Dan oke, untuk wallpaper kalian bisa menggantinya di bagian sini. Oke, ada banyak pilihan wallpaper yang bisa kalian gunakan. Dan oke, untuk bagian bawah sini ada docksbar ala iPhone. Dan oke, kita lihat untuk bagian teleponnya. Dan untuk tema ini ada perubahan di bagian telepon, begitu juga untuk bagian kontaknya. Dan oke, kita lihat untuk pesannya. Oke, ini adalah pesan sistem. Dia ada perubahan dan akan menjadi seperti ini untuk bagian pesan sistemnya. Dan oke, kita lihat untuk pesan WhatsApp. Dan oke kan, untuk WhatsApp tema ini sudah tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Oke, kita lihat untuk pengaturan volumenya. Oke, untuk pengaturan volumenya dia ada perubahan, begitu juga untuk bagian recent up-nya. Oke, untuk recent up-nya, tombol cleaner-nya dia akan menjadi seperti ini. Dan oke, kita lihat untuk bagian pengaturan. Oke, untuk bagian setting, tema ini ada perubahan, dan di bagian setting sini dia ada ID untuk
pendesainer dari tema ini, Ido Lampung, dan mungkin ini bisa kalian ganti. Sementara untuk ikonnya semuanya berubah, dan oke, kita lihat untuk bagian lock screen-nya. Dan oke kan ini adalah bagian dari lock screen-nya dan menggunakan wallpaper yang berbeda. Namun sayang untuk bagian lock screen-nya tidak disertakan pilihan untuk perubahan di bagian wallpaper. Dan oke, swipe ke bawah di sini ada beberapa widget, bukan control center, namun beberapa widget yang bisa kalian gunakan, di antaranya untuk dial up atau panggilan cepat, kontak 1, kontak 2 hingga kontak 3, dan ada shortcut untuk aplikasi WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Dan oke, untuk tap 2 kali di sini ada shortcut untuk pemutar musik. Dan oke, untuk swipe ke atas di sini juga disertakan beberapa pilihan shortcut aplikasi, di antaranya telepon, pesan. Ini adalah untuk peta, dan ini adalah untuk pemutar musik. Dan oke kan, sebelum kita akhiri, untuk kalian menanyakan untuk navigasi bar ini, saya di sini menggunakan aplikasi Associative Swipe, dan aplikasi ini bisa kalian download di Tema Store, di Play Store. Dan oke, itu tadi 5 rekomendasi tema iOS yang bisa kalian download di Tema Store kalian masing-masing. Like jika kalian suka video ini, dislike jika kalian tidak suka. Silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang mau ditanyakan. Saya Kang Reno, sampai ketemu lagi di video berikutnya.